Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama ada sejarah kurikulum, yang mana kurikulum adalah suatu terencana yang mencakup menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, pendidikan formal kurikulum mencakup tujuan pembelajaran, konten, metode pengajaran, evaluasi yang dirancang secara sistematis, yang dimana kurikulum lebih dari sekedar daftar mata pelajaran. Kurikulum mencakup semua pengalaman pembelajaran yang dialami oleh peserta didik, baik secara langsung melalui interaksi di kelas maupun secara tidak langsung melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengalaman di luar kelas, di mana kurikulum harus bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal ini mencakup penyesuaian dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan masyarakat sebagai alat yang dinamis, mencakup penyesuaian dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, sejarah perkembangan kurikulum Indonesia. Kurikulum pada tahun 1947, kurikulum pertama setelah kemerdekaan, berorientasi pada kebutuhan karakter, kesadaran negara, dan nilai Pancasila, yang dimana berfokus pada perencanaan pembelajaran yang rinci dan tujuan instruksional. Terus ada kurikulum tahun 1950, yang dimana kurikulum ini mulai menata struktur pembelajaran secara lebih sistematis, data pembelajaran, dan jam pembelajaran. Di mana kurikulum ini menggunakan pendekatan CBSA atau SAL, yang dimana siswa menjadi subjek pembelajaran, mengamati, berdiskusi, berkelompok, dan melaporkan. Terus itu ada faktor perubahan kurikulum. Yang pertama itu ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum harus menyesuaikan kemajuan teknologi agar siswa memiliki keterampilan relevan. Terus kedua, tren dan inovasi pendidikan, metode pembelajaran, dan sistem penilaian terus berkembang. Yang ketiga, keseimbangan pengetahuan dan keterampilan tidak hanya akademik, tetapi juga keterampilan praktis untuk kehidupan dan dunia kerja. Terakhir, partisipasi pemangku kepentingan melibatkan guru, orang tua, masyarakat, industri, dan pemerintah. Terus, perubahan norma dan nilai masyarakat pendidikan berperan menanamkan nilai yang sesuai dengan perkembangan sosial dan budaya. Terus ada peran teknologi dalam pembelajaran, yaitu pendidikan sangat penting karena fungsi sebagai fondasi untuk perkembangan pribadi dan kemajuan masyarakat. Melalui pendidikan, individu memperolehkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Pendidikan membuka pintu ke peluang yang lebih baik dalam karir maupun kesejahteraan pribadi tersebut. Terus lingkungan dan Kementerian Pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya terjadi di kelas, seperti kerjasama antara guru, peserta didik, orang tua dalam komunikasi yang sangat penting. Kesimpulannya ialah perkembangan kurikulum di Indonesia dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, teknologi, dan kebutuhan zaman, di mana setiap kurikulum ada sebagai upaya meningkatkan kualitas peserta didik agar menghasilkan lulusan yang berkarakter, pengetahuan, dan memiliki keterampilan yang relevan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.